Baghdad di masa itu sedang riuh oleh kedatangan seorang ulama dari negeri jauh yang sangat kaku. Namanya Syekh Al-Muntaha, seorang pria dengan janggut panjang yang selalu membawa kitab tebal dan memiliki pandangan yang sangat tekstual. Di setiap sudut pasar, ia berseru bahwa banyak tradisi penduduk Baghdad telah melenceng dari ajaran murni. Puncaknya, Syekh Al-Muntaha berdiri di depan pemakaman umum Baghdad, melarang orang-orang masuk untuk berziarah. Ia menyebut kegiatan itu sebagai pintu menuju kemusyrikan dan perbuatan bid'ah yang sesat. "Wahai penduduk Baghdad," seru Syekh Al-Muntaha dengan wajah memerah, "berhentilah kalian melakukan perbuatan sia-sia. Mengapa kalian mendatangi gundukan tanah ini? Orang yang di dalam sana sudah menjadi tulang belulang. Mereka tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberimu syafaat. Ziarah kubur hanya akan membuat kalian mengkultuskan manusia. Rasulullah melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Siapapun yang berdiri di depan nisan sambil menangis dan berdoa, maka ia telah melakukan bid'ah yang akan membawanya ke neraka. Bakarlah dupa-dupa itu, dan pulanglah ke masjid jika ingin berdoa." Masa mulai bingung. Beberapa orang tua yang sedang menziarahi makam anaknya merasa ketakutan dan sedih. Di tengah ketegangan itu, muncul Abu Nawas. Uniknya, ia tidak datang membawa kitab atau tasbih besar. Ia datang membawa sebuah baju usang yang wangi dan sebuah cermin. Ia berjalan melewati Syekh Al-Muntaha seolah-olah sang Syekh tidak ada, lalu berhenti tepat di depan sebuah nisan tua yang tak bernama. Abu Nawas mulai berbicara dengan nisan itu. "Oh, sahabatku, apa kabar kau hari ini? Apakah tanahnya dingin? Aku membawakanmu kabar bahwa harga gandum sedang naik di pasar." Syekh Al-Muntaha geram melihat tingkah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau sudah gila ya? Kau bicara pada batu. Itulah gunanya aku melarang ziarah, karena orang bodoh sepertimu mulai menganggap batu itu bernyawa." Abu Nawas menoleh pelan. Wajahnya tampak sangat tenang. Ia mengangkat baju usang yang dibawanya. "Syekh yang teramat alim," kata Abu Nawas. "Bayangkan jika istrimu atau anakmu pergi merantau sangat jauh ke negeri Cina selama 10 tahun. Suatu hari, kau menemukan baju miliknya yang tertinggal di lemari. Kau mengambil baju itu, kau mencium aromanya, dan kau menangis karena teringat betapa kau merindukannya. Pertanyaanku, apakah kau sedang menyembah kain katun itu? Apakah kau sudah menjadi musyrik karena mencintai sepotong kain?" Syekh Al-Muntaha mendengus. "Tentu tidak. Itu hanya perantara ingatan. Kain itu bukan subjek sembahanku." Abu Nawas tersenyum kemenangan. Ia menunjuk ke arah makam di belakangnya. "Begitulah ziarah kami, Syekh. Kami tidak datang untuk menyembah batu nisan, juga tidak menyembah tulang yang hancur. Kami datang ke sini untuk mencium aroma kenangan orang-orang yang kami cintai. Kuburan ini bukan tempat pemujaan, melainkan cermin raksasa. Saat aku berdiri di sini, aku melihat masa depanku sendiri. Aku diingatkan bahwa suatu hari aku akan berada di posisi yang sama dengan mereka. Jika kau melarang kami berziarah, kau bukan hanya melarang kami mendoakan orang mati, tapi kau juga sedang mencabut rem dari nafsu kami yang sombong agar tidak pernah ingat akan kematian." Syekh Al-Muntaha belum menyerah, tapi mereka sudah mati. Mereka tidak mendengar doamu. Berdoa di rumah saja cukup, tidak perlu di kuburan. Abu Nawas mendekat. Suaranya kini merendah. "Syekh, bukankah Rasulullah di awal Islam memang melarang ziarah karena iman orang Arab saat itu masih lemah? Tapi kemudian beliau sendiri yang bersabda, 'Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah.' Mengapa kau ingin menjadi lebih suci daripada Nabi dengan mengharamkan apa yang telah beliau izinkan? Jika kau bilang doa dari rumah cukup, memang benar. Tapi apakah kau akan melarang seorang anak yang merindu untuk duduk di samping tempat peristirahatan terakhir ibunya, hanya karena kau takut dia akan menyembah tanah? Masalahnya bukan pada kuburannya, Syekh. Masalahnya ada pada hatimu yang penuh prasangka buruk kepada sesama muslim. Kau melihat kemusyrikan di mana-mana karena hatimu tidak mengerti bahasa cinta dan rindu. Masa yang tadinya takut mulai mendekat lagi ke makam keluarga mereka. Ucapan Abu Nawas tentang baju sang kekasih membuat mereka sadar bahwa cinta dan doa tidak dibatasi oleh sekat tanah. Syekh Al-Muntaha terdiam, wajahnya kaku. Ia ingin membentak dengan dalil lain, tapi Abu Nawas sudah lebih dulu berbalik ke arah makam dan melanjutkan bicaranya, seolah-olah keberadaan sang syekh sudah tidak relevan lagi. "Besok," gumam Syekh Al-Muntaha dengan geram, "aku akan membuktikan bahwa bertawasul, meminta doa melalui orang mati,
adalah kesesatan yang nyata. Kau tidak bisa berkelit dengan perumpamaan baju lagi, Abu Nawas. Kabar mengenai kekalahan logika Syekh Al-Muntaha di depan pemakaman tersebar cepat. Namun, sang Syekh tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan orang-orang di pelataran Masjid Raya, kali ini dengan serangan yang lebih tajam mengenai inti dari akidah, tawasul, menjadikan orang saleh sebagai perantara doa. Abu Nawas, teriak Syekh Al-Muntaha saat melihat pria bersorban miring itu berjalan santai. Kemarin kau bicara soal rindu, tapi bagaimana kau menjelaskan orang-orang yang berdoa di makam sambil berteriak, "Wahai wali Allah, mintakanlah kesembuhan untukku." Ini adalah syirik akbar. Syekh itu mengangkat kitabnya. Allah berfirman bahwa dia lebih dekat dari urat leher kita. Mengapa kalian harus melewati perantara, mayat, untuk sampai kepadanya? Meminta kepada orang yang sudah mati adalah penghinaan kepada Allah yang maha mendengar. Jika kau butuh sesuatu, mintalah langsung. Siapapun yang menjadikan kuburan sebagai jembatan, maka ia telah menyembah selain Allah. Abu Nawas tidak marah. Ia justru mengeluarkan selembar kertas kosong dan sebuah pena. Ia duduk di lantai pasar dan mulai menangis terseduh-seduh sambil menatap pintu gerbang istana Khalifah yang dijaga ketat oleh prajurit bersenjata lengkap. Syekh Al-Muntaha mendekat dengan heran. "Apa lagi yang kau lakukan, Abu Nawas?" "Aku punya masalah besar, Syekh," isak Abu Nawas. "Utangku menumpuk, dan aku butuh bantuan Khalifah. Aku ingin masuk istana dan bicara langsung padanya, tapi prajurit itu mengusirku. Mereka bilang aku rakyat jelata yang kotor." "Ya, tentu saja kau harus mengikuti prosedur," sahut Syekh. Abu Nawas tiba-tiba berhenti menangis. Ia berdiri dan menunjuk arah seorang menteri kepercayaan Khalifah yang baru saja keluar dari gerbang istana. "Syekh, seandainya aku mendekati menteri itu, lalu aku mencium tangannya dan berkata, 'Wahai Tuan Menteri, kau adalah orang yang paling dicintai oleh Khalifah. Tolong sampaikan surat miskin ini ke meja beliau, agar beliau melihatnya karena rasa cintanya padamu.' Pertanyaanku, apakah dengan melakukan itu aku sedang mengangkat menteri tersebut menjadi Khalifah baru? Apakah aku sedang mengkhianati kedaulatan sang raja karena aku meminta bantuan orang dekatnya untuk menyampaikan pesanku?" Syekh Al-Muntaha terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati, "Tentu tidak. Itu adalah tata krama dalam menghadap raja dunia." Abu Nawas melangkah maju, suaranya kini bergetar penuh penekanan. "Lalu mengapa kau begitu sombong kepada Allah, sang raja dari segala raja? Kami tahu Allah maha mendengar, tapi kami juga tahu diri bahwa lidah kami kotor oleh dosa, hati kami penuh noda, dan doa kami mungkin tertahan di langit karena maksiat. Maka, kami mendatangi sahabat-sahabat Allah, para nabi dan orang saleh yang hidupnya suci, untuk meminjam wajah mereka yang bersih di hadapan Allah. Kami tidak meminta kepada mayat itu, Syekh. Kami memohon kepada Allah, dengan tawasul, perantara, rasa cinta kami kepada orang yang dicintainya. Jika Allah mencintai mereka, maka permohonan yang menyebut nama mereka akan lebih cepat, mengetuk pintu langit daripada doa kami yang penuh kesombongan seperti doamu. Tapi mereka sudah mati." Syekh Al-Muntaha membalas dengan suara meninggi. "Menteri itu hidup, sedangkan orang di kuburan itu tidak bisa melakukan apa-apa." Abu Nawas tertawa getir. "Hanya matamu yang melihat mereka mati, Syekh. Allah berfirman bahwa para syuhada dan orang saleh itu hidup di sisinya. Hanya saja kau tidak menyadarinya. Jika kau percaya roh itu musnah setelah mati, maka kau lebih parah dari orang kafir. Roh orang saleh itu merdeka. Mereka justru lebih kuat karena tidak lagi terbelenggu oleh jasad yang lemah. Meminta mereka mendoakan kita bukan berarti menyembah mereka, tapi mengakui bahwa ada hamba-hamba istimewa yang punya jalur khusus ke arsy Tuhan." Orang-orang di pasar mulai bergumam, "Benar, kita bukan menyembah kuburan, kita mencari berkah dari orang yang dekat dengan Tuhan." Syekh Al-Muntaha merasa otoritasnya goyah. Logika, ajudan raja, Abu Nawas membuat konsep tawasul yang tadinya dianggap rumit dan sesat menjadi sangat manusiawi dan masuk akal. "Cukup," teriak Syekh. "Nanti aku akan membuktikan bahwa membangun kuburan dan menaruh lampu di atasnya adalah bukti bahwa kalian ingin mengubah kuburan menjadi berhala. Kau tidak bisa menggunakan logika menteri lagi untuk hal ini." Suasana di pinggiran Baghdad memanas. Syekh Al-Muntaha berdiri di depan sebuah makam ulama besar yang memiliki kubah sederhana dan nisan yang terukir indah. Di tangannya ada sebuah linggis, seolah bersiap untuk meruntuhkan bangunan itu demi menjalankan apa yang ia sebut sebagai
pemurnian tauhid. Lihatlah kemungkaran ini, seru Syekh Al-Muntaha dengan suara parau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar setiap kuburan yang tinggi diratakan dengan tanah. Tapi kalian membangun kubah, memberi ukiran, bahkan menaruh lampu-lampu. Kalian sedang membangun berhala baru. Mayat di dalam sana tidak butuh atap, tidak butuh nisan yang mahal. Tanah kembali ke tanah. Siapapun yang meninggikan kuburan, ia telah meniru kaum Nasrani dan Yahudi. Bongkar bangunan ini, biarkan ia rata, agar orang-orang tidak lagi mengagungkan makhluk melebihi Sang Pencipta. Abu Nawas datang membawa 2 buah kotak. Kotak pertama adalah sebuah kotak kayu yang sangat indah, dilapisi sutra dan emas. Kotak kedua hanyalah kotak kardus bekas yang kotor. Ia berjalan ke hadapan Syekh Al-Muntaha, lalu membuka kotak kardus yang kotor itu. Di dalamnya terdapat sebuah mahkota emas bertabur berlian milik kerajaan. Kemudian, ia membuka kotak emas yang indah, namun isinya hanyalah sekerat tulang ikan yang busuk. Syekh, panggil Abu Nawas. Bantu aku memutuskan. Manakah yang lebih pantas? Haruskah aku menaruh mahkota berharga ini di dalam kardus kotor? Atau haruskah aku membuang tulang ikan busuk ini ke dalam kotak emas yang mewah? Syekh Al-Muntaha mendengus. Tentu saja mahkota itu harus di tempat yang mulia sebagai tanda hormat pada nilainya. Dan tulang ikan itu harus dibuang ke tempat sampah. Abu Nawas tersenyum kecil. Lalu ia menunjuk ke arah makam berkubah itu. Begitulah pikiran kami, Syekh. Ulama yang dikubur di sini adalah mahkota bagi umat. Semasa hidupnya, ia menerangi hati kami dengan ilmu. Apakah setelah ia wafat, kau ingin kami memperlakukannya seperti tulang ikan yang dibuang begitu saja di tengah padang pasir hingga jejaknya hilang ditelan angin? Kami membangun kubah ini bukan untuk si mayat, karena kami tahu dia sudah berada di alam yang lebih indah. Kami membangunnya untuk kami yang masih hidup, sebagai tanda agar anak cucu kami tahu, di sini berbaring orang hebat, teladanilah ilmunya. Bangunan ini adalah sampul dari kitab ilmu yang pernah ia tulis. Syekh Al-Muntaha menunjuk lampu yang tergantung di nisan. Lalu untuk apa lampu itu? Orang mati tidak butuh lampu. Abu Nawas tertawa kecil sambil menyalakan lampu tersebut di siang bolong. Syekh, lampu ini tidak menerangi liang lahatnya, tapi menerangi jalan bagi para peziarah yang datang di malam hari untuk membacakan ayat-ayat suci. Kau begitu sibuk mengurusi tinggi rendahnya tanah, hingga kau lupa bahwa yang membuat sebuah tempat menjadi berhala, bukan karena ada kubah di atasnya, tapi karena ada kesombongan di dalam hati orang yang melihatnya. Jika kau melihat kubah ini lalu teringat akan kebesaran Allah yang menciptakan hamba sehebat Dia, maka itu adalah tauhid. Tapi jika kau melihat bangunan ini lalu hatimu penuh amarah dan ingin menghancurkan, maka itulah yang patut dipertanyakan. Siapa yang sebenarnya sedang kau pertuhankan? Perintah Tuhan, atau nafsu kemarahanmu sendiri? Tanah harus rata. Syekh Al-Muntaha tetap bersikeras dengan kaku. Kalau begitu, balas Abu Nawas telak, mengapa kau tidak mulai dengan meratakan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di bawah kubah hijau yang agung itu? Jika kau berani melakukannya, maka kau adalah orang paling berani di dunia. Tapi jika kau tidak berani, berarti kau sadar bahwa rasa hormat dan cinta memang butuh simbol, dan simbol itu bukan untuk disembah, melainkan untuk menjaga adab dan sejarah. Syekh Al-Muntaha terdiam membeku. Menyinggung makam Nabi adalah garis merah yang tidak berani ia langgar. Namun argumennya kini justru berbalik menyerang dirinya sendiri. Ia menurunkan linggisnya dengan tangan gemetar. Kabar bahwa Syekh Al-Muntaha gagal meruntuhkan makam ulama kemarin menjadi buah bibir. Namun, sang Syekh kembali beraksi saat ia melihat penduduk Baghdad sedang menyiapkan hidangan besar dan berkumpul di sebuah rumah untuk memperingati 1 tahun meninggalnya. Haul, seorang guru besar. Bagi Syekh Al-Muntaha, menentukan hari tertentu untuk beribadah dan berkumpul adalah puncak dari mengada-ada dalam agama. Berhenti, teriak Syekh Al-Muntaha di depan pintu rumah tersebut. Apa yang kalian lakukan ini? Mengapa kalian berkumpul di hari ini? Apakah ada ayat yang menyuruh kalian memperingati hari kematian setahun sekali? Apakah Nabi pernah melakukannya? Kalian sedang menciptakan syariat baru. Kematian itu musibah, bukan untuk dirayakan dengan makan-makan. Jika kalian ingin mendoakan, doakan setiap hari. Menentukan hari ke-7, ke-40, atau setahun sekali adalah perbuatan orang-orang yang mengekor tradisi di luar Islam. Bubarlah, dan jangan jadikan kematian sebagai pesta.
Abu Nawas muncul dari kerumunan sambil membawa sebuah kalender tua dan sebuah dompet kosong. Ia menghampiri Syekh Al-Muntaha dengan raut wajah yang sangat sedih, seolah-olah ia baru saja kehilangan harta karun. "Syekh, tolonglah aku," rintih Abu Nawas. "Aku adalah orang yang paling berdosa menurut logikamu. Karena setiap tanggal 10 setiap bulannya, aku selalu pergi ke rumah saudaraku untuk memberinya uang dan makan enak." Syekh Al-Muntaha mengerutkan kening. "Mengapa harus tanggal 10? Kenapa tidak setiap hari saja kalau kau mau berbagi?" "Karena pada tanggal 10 tahun lalu," jawab Abu Nawas, "saudaraku itu menyelamatkanku dari kelaparan yang hampir membunuhku. Maka, setiap tanggal itu tiba, hatiku tergerak untuk membalas budinya. Apakah aku salah karena memilih hari itu untuk menyatakan rasa syukurku?" Syekh menjawab dengan ketus, "Itu masalah dunia, Abu Nawas. Jangan bawa-bawa urusan syukur dunia ke dalam ritual agama yang paten." Abu Nawas menegakkan punggungnya. Sorot matanya yang jenaka berubah menjadi tajam. "Syekh, kau bilang kami menentukan hari itu tanpa dasar. Padahal, hari kematian sang guru adalah hari di mana, jam dunia, beliau berhenti dan beliau pindah ke sisi Allah. Bagi kami, hari itu adalah pengingat akan hutang budi kami atas ilmu yang beliau berikan. Manusia itu makhluk pelupa, Syekh. Jika kita tidak menentukan satu hari untuk berkumpul, membaca Al-Quran bersama, dan bersedekah makan atas nama beliau, maka seiring berjalannya waktu, jasa beliau akan terkikis dari hati generasi muda. Kami tidak merayakan kematian, kami merayakan warisan kebaikan yang beliau tinggalkan." Syekh Al-Muntaha membentak, "Tapi memberi makan orang di rumah duka itu dilarang. Seharusnya orang lain yang memberi makan keluarga jenazah, bukan keluarga jenazah yang memberi makan tamu." Abu Nawas tersenyum tenang. "Kau benar dalam hal adab saat hari pertama kematian. Tapi ini adalah haul. 1 tahun telah berlalu. Keluarga ini bersedekah bukan karena mereka terbebani, tapi karena mereka ingin pahala dari makanan yang dimakan para penuntut ilmu ini sampai kepada almarhum. Bukankah sedekah itu boleh dilakukan kapan saja? Lalu mengapa ketika kami melakukannya secara berjamaah di hari yang penuh kenangan, kau sebut itu terlarang? Apakah sedekah menjadi haram hanya karena dilakukan bersama-sama di tanggal tertentu? Kau terlalu sibuk melarang kapan orang berbuat baik, hingga kau lupa mengajak orang untuk berbuat baik." Abu Nawas mengambil sendok dan mencicipi aroma masakan yang menggoda itu. "Syekh," tambah Abu Nawas, "jika kau bilang kami meniru orang lain, lihatlah dirimu. Kau memakai jam tangan untuk menentukan waktu sholat. Kau memakai kalender untuk menentukan kapan kau harus ceramah. Mengapa kau menggunakan waktu untuk kepentinganmu, tapi melarang kami menggunakan waktu untuk mengikat tali persaudaraan dan mendoakan guru kami? Ibadahnya adalah doa dan sedekah, yang ada dalilnya. Sedangkan, waktu hanyalah wadah. Jangan kau salahkan wadahnya hanya karena kau tidak suka dengan isi hatinya." Syekh Al-Muntaha hanya bisa menelan ludah. Ia melihat keharmonisan dan lantunan ayat suci yang mulai terdengar dari dalam rumah. Ia menyadari bahwa tradisi ini justru menjaga Islam tetap hidup di tengah masyarakat, bukan menghancurkannya. Hari terakhir perdebatan ini terjadi di bawah naungan pohon besar di pelataran masjid. Syekh Al-Muntaha tampak sangat gerah melihat fenomena yang menurutnya adalah puncak dari pemujaan makhluk. Orang-orang yang mengantre untuk mencium tangan seorang ulama sepuh dan mengambil air sisa minumnya untuk mencari berkah, tabarruk. Bagi sang syekh, ini adalah penghinaan terhadap kedaulatan Tuhan. "Hentikan semua kegilaan ini!" teriak Syekh Al-Muntaha sambil menunjuk kerumunan itu dengan jarinya yang gemetar. "Kalian mencium tangan manusia seolah-olah dia memiliki kuasa gaib. Kalian memperebutkan air bekas minumnya seolah itu air Zam-Zam. Ketahuilah, berkah itu datangnya dari Allah, bukan dari daging dan tulang. Mencari berkah dari benda atau manusia adalah pintu gerbang menuju kesirikan. Rasulullah adalah manusia biasa, apalagi ulama ini. Berhenti menghambakan diri pada sesama makhluk, atau kalian semua akan celaka." Abu Nawas datang mendekat sambil membawa sepotong kain hitam biasa dan sepotong kain sutra yang sangat halus. Ia juga membawa sebuah batu hitam yang ia ambil dari pinggir jalan. "Syekh," panggil Abu Nawas dengan suara tenang, "aku ingin bertanya kepadamu tentang ibadah haji. Mengapa jutaan orang berdesakan, menangis, bahkan bertaruh nyawa hanya untuk mencium sepotong batu hitam, Hajar Aswad, di sudut Ka'bah? Bukankah itu hanya batu? Dan mengapa mereka menangis sambil memeluk kain penutup Ka'bah, kiswah?
Bukankah itu hanya kain? Syekh Al-Muntaha menjawab cepat, itu berbeda. Kita mencium Hajar Aswad karena itu adalah sunnah dan batu itu memiliki kemuliaan yang diberikan Allah. Abu Nawas tersenyum. Inilah saat yang ia tunggu. Tepat sekali, Syekh. Kau sendiri mengakui bahwa sebuah batu bisa memiliki kemuliaan karena bersentuhan dengan sejarah dan perintah Allah. Sekarang jawablah, mana yang lebih mulia di mata Allah? Sebuah batu hitam yang tidak bisa berpikir, ataukah tangan seorang ulama yang selama puluhan tahun digunakan untuk membalik lembaran Al-Quran, menulis ilmu, dan menunjuk ke jalan kebenaran? Jika batu saja bisa kau cium tanpa rasa syirik karena kemuliaannya, mengapa kau mengharamkan kami mencium tangan yang penuh dengan ilmu Allah? Kami tidak menyembah dagingnya. Kami sedang menghormati cahaya Allah yang ada di dalam dirinya. Syekh Al-Muntaha terdiam, namun ia membela diri, tapi mereka mengambil air bekas minumnya. Itu menjijikan dan tidak masuk akal. Abu Nawas mengambil sebuah magnet dan sebuah paku besi. Ia menempelkan paku itu ke magnet selama beberapa saat, lalu menjauhkan magnetnya. Ternyata, paku itu kini bisa menarik paku-paku kecil lainnya. Lihatlah paku ini, Syekh. Paku ini bukan magnet, ia hanya besi biasa. Tapi karena ia menempel lama pada magnet yang kuat, sifat magnet itu menular padanya. Begitulah orang saleh. Mereka adalah magnet yang selalu dekat dengan Allah. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan mereka, baik itu pakaiannya, airnya, atau tangannya, terpercik oleh keberkahan ibadah mereka. Kami mencari berkah, tabarruk, bukan karena menganggap mereka Tuhan, tapi karena kami ingin tertular sifat-sifat baik dan rahmat yang Allah turunkan kepada mereka. Abu Nawas menatap Syekh Al-Muntaha dengan penuh empati. Syekh, tauhidmu itu sempit karena kau melihat Allah sebagai sosok yang pelit dan cemburu pada hambanya yang saling mencintai. Padahal Allah itu maha luas. Dia meletakkan keberkahannya pada apa yang dia kehendaki, pada air Zam-Zam, pada tanah haram, dan pada diri hamba-hambanya yang bertakwa. Jika kau melarang kami mencintai kekasih-kekasih Allah, maka kau sedang menutup pintu-pintu rahmat Allah bagi kami yang awam ini. Jangan kau sebut kami syirik hanya karena hatimu tidak mampu merasakan manisnya penghormatan kepada ahli ilmu. Syekh Al-Muntaha tertunduk. Ia melihat paku di tangan Abu Nawas. Ia melihat orang-orang yang mencium tangan ulama dengan penuh adab, dan ia menyadari satu hal, tidak ada satupun dari mereka yang menyebut ulama itu Tuhan. Mereka justru semakin giat beribadah kepada Allah setelah bertemu dengan orang saleh tersebut. Sang Syekh perlahan memasukkan kembali linggis dan kitab-kitab kaku ke dalam tasnya. Ia tidak lagi membentak. Ia mendatangi Abu Nawas dan menjabat tangannya. Mungkin, bisik Syekh Al-Muntaha, selama ini aku terlalu sibuk menjaga tembok agama hingga aku lupa merawat taman di dalamnya. Terima kasih, Abu Nawas. Abu Nawas tertawa lepas sambil merangkul pundak sang Syekh. Sudahlah, Syekh. Sekarang, daripada kita berdebat, mari kita ikut mengantre. Bukan untuk mencium tangan, tapi untuk makan bersama di dalam. Karena berkah Allah yang paling nyata saat ini adalah rasa lapar kita yang sama. Ketenangan pasca debat sebelumnya tidak bertahan lama. Syekh Al-Muntaha, meski sudah mulai melunak, kembali terusik ketika bulan Rabiul Awal tiba. Seluruh kota Baghdad bersolek, lampu-lampu digantung, aroma masakan memenuhi udara, dan lantunan syair pujian, sholawat, bergema dari setiap sudut rumah. Syekh Al-Muntaha berdiri di alun-alun kota, memandang kemeriahan itu dengan dahi berkerut. Ia merasa ini adalah puncak dari segala bid'ah yang meniru tradisi kaum lain. Wahai umat Islam, teriak Syekh Al-Muntaha, apa-apaan kemeriahan ini? Mengapa kalian berpesta pora seolah-olah sedang merayakan hari raya baru? Apakah Rasulullah pernah menyuruh kalian merayakan hari lahirnya? Apakah para sahabat pernah memasang lampu dan membagikan kue di hari lahir beliau? Kalian sedang mengikuti jejak kaum Nasrani yang merayakan Natal. Agama ini sudah sempurna. Jangan kalian tambahi dengan upacara-upacara yang tidak memiliki dasar hukum. Cinta kepada Nabi adalah dengan mengikuti sunnahnya, bukan dengan makan-makan dan bernyanyi. Abu Nawas muncul sambil membawa sebuah bungkusan kain sutra yang sangat rapi dan sebuah keranjang buah-buahan. Ia menghampiri Syekh Al-Muntaha yang sedang berapi-api. Syekh, sapa Abu Nawas dengan wajah riang. Aku sedang sangat bahagia. Hari ini adalah hari di mana aku dulu pernah diselamatkan dari maut oleh seorang dermawan. Sebagai rasa syukur,
Aku membagikan buah ini kepada tetanggaku agar mereka ikut mendoakan keselamatanku. Apakah menurutmu aku sedang melakukan dosa besar karena merasa senang di hari keselamatanku?" Syekh Al-Muntaha menjawab, "Tentu tidak. Itu adalah bentuk syukur pribadimu. Tapi jangan kau jadikan itu sebagai ritual agama." Abu Nawas meletakkan keranjangnya dan menunjuk ke arah hiasan kota. "Syekh, kau mengizinkanku bersyukur karena nyawaku yang kecil ini selamat. Sekarang katakan padaku, nikmat mana yang lebih besar di alam semesta ini? Nyawa Abu Nawas yang tidak berharga ini, ataukah lahirnya sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa cahaya bagi seluruh dunia? Jika Allah memerintahkan kita untuk bergembira atas rahmat-Nya, maka adakah rahmat yang lebih besar daripada lahirnya Sang Pembawa Rahmat? Kami tidak sedang membuat hari raya baru. Kami sedang mengekspresikan kegembiraan karena Allah telah mengizinkan kita menjadi umat dari manusia yang paling mulia." Syekh Al-Muntaha membantah, "Jika ingin bersyukur, syalatlah. Berpuasalah. Jangan berpesta." Abu Nawas tersenyum tipis. "Syekh, tahukah kau mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin?" Ketika ditanya, beliau menjawab, "Itu adalah hari di mana aku dilahirkan." Lihatlah, Nabi sendiri membedakan hari lahirnya dengan hari-hari lain melalui ibadah. Beliau merayakan kelahirannya dengan puasa sebagai bentuk syukur. Kami, hamba yang lemah ini, merayakannya dengan bersedekah makan dan membaca riwayat hidup beliau agar anak-anak kami tahu siapa pahlawan mereka. Caranya mungkin berbeda. Nabi dengan puasa, kami dengan sedekah, tapi intinya sama, memuliakan hari hadirnya Sang Cahaya. Mengapa kau begitu benci melihat umat Islam bergembira atas lahirnya Nabi mereka sendiri, sementara kau diam saja melihat mereka bergembira saat memenangkan urusan dunia? Syekh Al-Muntaha terdiam sejenak. Argumen tentang puasa hari Senin adalah pukulan telak yang sulit ia bantah karena itu adalah hadits syahih. Tapi, gumam Syekh, kegiatan ini bisa menjerumus pada kultus individu yang berlebihan. "Syekh," jawab Abu Nawas sambil membagikan buahnya, "setiap bait syair yang kami baca adalah pengakuan bahwa beliau adalah hamba Allah. Kami tidak menuhankannya. Kami hanya mencintainya. Jika kau begitu takut kami akan sesat karena mencintai Nabi, maka mungkin kau perlu memeriksa hatimu. Jangan-jangan kau lebih takut pada cara kami mencintai daripada takut akan hilangnya cinta itu sendiri di hati umat." Masa kembali tenang, dan suara sholawat kembali terdengar lebih keras dan lebih syahdu. Syekh Al-Muntaha hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa membendung cinta dengan aturan kaku adalah seperti membendung air laut dengan tangan kosong. Suasana di Masjid Besar Baghdad bergetar. Sekelompok jamaah sedang duduk melingkar, mengayunkan tubuh perlahan sambil melantunkan La ilaha illallah dengan suara yang serempak dan keras. Suara itu bergemuruh, menciptakan suasana magis yang menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Namun, Syekh Al-Muntaha masuk dengan langkah gusar. Ia langsung berdiri di tengah lingkaran dan memberi isyarat agar mereka diam. "Berhenti! Hentikan kegaduhan ini!" teriak Syekh Al-Muntaha. "Apakah kalian sedang berdemonstrasi? Apakah kalian sedang menonton pertunjukan pasar?" Allah berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut." Quran Surah Al-A'raf 55. Kalian berteriak seolah-olah Tuhan kalian tuli. Berzikir itu adalah urusan pribadi antara hamba dan Halik. Melakukannya bersama-sama dengan suara keras hanya akan mendatangkan sifat ria, pamer, dan mengganggu orang yang sedang sholat. Kembalilah pada ketenangan, karena Islam adalah agama yang tenang, bukan agama teriakan. Abu Nawas, yang sejak tadi duduk menyandar di tiang masjid, tiba-tiba berdiri. Namun, alih-alih berargumen, ia mulai berteriak sekencang-kencangnya ke arah jendela masjid. "Tolong! Ada pencuri! Kebakaran! Tolong!" Sontak jamaah dan Syekh Al-Muntaha panik. Mereka berlarian ke jendela, melihat keluar, namun suasana di luar pasar sangat tenang dan tidak ada apa-apa. "Mana pencurinya? Abu Nawas? Mana apinya?" tanya Syekh Al-Muntaha dengan napas tersengal. "Oh, tidak ada," jawab Abu Nawas kalem sambil duduk kembali. "Aku hanya sedang mempraktikkan logikamu, Syekh. Aku ingin meminta tolong pada penjaga kota, tapi aku ingat kata-katamu bahwa meminta tolong itu harus dengan suara yang lembut. Jadi, tadi aku sebenarnya ingin berteriak pelan saja, tapi hatiku terlalu panik." Syekh Al-Muntaha mendelik. "Jangan samakan urusan dunia dengan zikir. Kita berzikir untuk Allah,
dan Allah Maha mendengar bisikan hati. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia mengambil sebuah rebana tua yang tergeletak di pojok masjid. Ia memukulnya sekali dengan keras. Dung! Syekh yang alim, ujar Abu Nawas. Kami berzikir keras bukan karena kami menganggap Allah itu tuli. Kami berzikir keras karena hati kami yang seringkali tuli. Dunia ini sangat bising, Syekh. Suara pasar, suara ambisi, dan suara nafsu seringkali lebih keras daripada suara iman di dalam dada. Kami berzikir dengan suara keras agar suara dunia di telinga kami kalah, agar jiwa kami yang tertidur bisa tersentak bangun oleh gema namanya. Abu Nawas melanjutkan sambil menatap para jamaah yang tadi dibubarkan. Lihatlah pasukan perang, Syekh. Mengapa mereka meneriakkan takbir dengan serempak saat maju ke medan laga? Mengapa mereka tidak berbisik saja? Karena suara yang menyatu menciptakan keberanian. Kami di sini sedang berperang melawan setan dan kelalaian diri sendiri. Berzikir bersama-sama dengan suara keras adalah cara kami untuk saling menguatkan. Jika satu orang mulai goyah, suara saudaranya di sebelah akan menariknya kembali. Apakah kau ingin kami bertempur sendirian dalam kegelapan tanpa saling memberikan komando? Syekh Al-Muntaha mencoba membalas, tapi Nabi memerintahkan untuk merendahkan suara. Benar, jawab Abu Nawas. Itu untuk solat dan doa pribadi agar tidak pamer. Tapi dalam riwayat lain, Nabi juga bersabda bahwa jika kalian melewati taman-taman surga di dunia, maka singgahlah. Dan taman surga itu adalah halakah-halakah zikir. Tuhanmu tidak butuh suara kami, Syekh. Tapi kami butuh suara kami sendiri untuk meyakinkan ruh kami yang seringkali ragu. Jangan kau larang kami bersatu dalam frekuensi yang sama. Karena saat suara kami menyatu, ego kami hancur, dan yang tersisa hanyalah namanya yang agung. Syekh Al-Muntaha terdiam. Ia melihat air mata di pipi beberapa jamaah. Ia menyadari bahwa suara keras itu bukanlah gangguan, melainkan jeritan rindu dari jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Hari terakhir perdebatan besar ini ditutup dengan sebuah isu yang paling sensitif bagi Syekh Al-Muntaha, keindahan dalam beragama. Syekh Al-Muntaha merasa berang melihat para pemuda di Baghdad melantunkan ayat suci dan pujian dengan irama yang merdu, menggunakan lagam-lagam lokal. Bahkan ada yang mengiringinya dengan petikan alat musik sederhana untuk menarik perhatian orang-orang pasar agar mau mendengarkan dakwah. Cukup sudah. Syekh Al-Muntaha berdiri di depan mimbar dengan wajah kaku. Kalian telah membawa hiburan rendah ke dalam agama yang mulia. Membaca Al-Quran dengan irama yang berlebihan, menggunakan seni suara untuk menarik massa. Bukankah ini menyerupai kaum yang sesat? Agama ini adalah kata-kata yang serius, bukan musik. Rasulullah bersabda bahwa akan muncul kaum yang menjadikan Al-Quran seperti nyanyian. Mengapa kalian tidak cukup dengan suara yang datar dan kaku? Mengapa harus ada keindahan yang menipu telinga? Musik adalah seruling setan, dan keindahan suara hanya akan menjauhkan kalian dari makna yang sebenarnya. Abu Nawas tidak langsung mendebat. Ia datang dengan membawa sebuah seruling bambu dan seekor burung dalam sangkar yang sedang berkicau sangat merdu. Abu Nawas duduk di dekat Syekh dan mulai meniup serulingnya dengan nada yang sangat menyentuh hati. Berhenti meniup benda haram itu di depanku, bentak Syekh Al-Muntaha. Abu Nawas berhenti. Lalu ia menunjuk burung yang sedang berkicau di atas pohon. Syekh yang alim, tanya Abu Nawas. Mengapa kau tidak memarahi burung itu? Suaranya berirama, nadanya naik turun, dan ia bernyanyi setiap fajar. Jika melodi itu haram, mengapa Allah menciptakan alam semesta ini dengan penuh musik? Suara air terjun, desiran angin di daun kurma, hingga detak jantungmu sendiri memiliki irama. Apakah Allah pencipta kesesatan karena menciptakan alam yang merdu? Syekh Al-Muntaha mendengus. Suara alam itu alami, tapi seni manusia itu penuh syahwat. Abu Nawas menggeleng perlahan. Ia mengambil sebotol jamu yang sangat pahit dan sebuah sendok berisi madu. Syekh, bayangkan ada seorang anak kecil yang sedang sakit parah, tapi ia menolak minum obat karena rasanya sangat pahit. Apakah kau akan membiarkannya mati dalam kekakuannya? Ataukah kau akan mencampur obat itu dengan madu yang manis agar ia mau menelannya dan sembuh? Tentu aku akan mencampurnya dengan madu, jawab Syekh ragu. Begitulah dakwah kami, Syekh. Hati manusia di pasar ini sudah pahit oleh urusan dunia. Jika kami membacakan kebenaran dengan suara yang kaku dan kasar seperti suaramu, mereka akan lari. Keindahan suara, irama lagam, dan seni adalah madu yang kami gunakan agar obat kebenaran ini bisa masuk ke dalam hati mereka.
Kita diperintahkan untuk menghiasi Al-Quran dengan suara kita. Jika Nabi Daud diberikan mukjizat suara yang membuat gunung dan burung ikut bertasbih, mengapa kau ingin kami menjadi bisu dan kaku dalam mengagungkan Tuhan? Abu Nawas berdiri dan menaruh serulingnya di tanah. Syekh, kesalahanmu adalah kau menganggap Tuhan hanya ada dalam ketakutan dan hukuman. Padahal Tuhan juga adalah Al-Jamil, yang maha indah dan menyukai keindahan. Agama ini bukan penjara yang suram. Islam adalah taman. Jika kau melarang keindahan seni dan rasa dalam beragama, kau sedang mengusir orang-orang dari taman Allah menuju padang pasir yang gersang. Biarkan mereka bernyanyi untuk Tuhan. Biarkan mereka menangis karena merdunya ayat, karena air mata yang jatuh karena keindahan suara jauh lebih mulia daripada kening yang sujud namun penuh dengan kebencian kepada sesama. Syekh Al-Muntaha terpaku. Ia melihat ke sekeliling, orang-orang bukan menyembah musik, mereka justru semakin khusyuk karena tersentuh oleh keindahan penyampaian Abu Nawas. Kekakuan di hatinya selama bertahun-tahun seolah luruh bersama angin sore. Syekh Al-Muntaha akhirnya turun dari mimbar. Ia tidak membawa linggis, tidak membawa amarah. Ia mendatangi Abu Nawas dan memeluknya erat di depan seluruh penduduk. Abu Nawas, bisiknya dengan suara bergetar. Kau benar. Aku terlalu sibuk menjaga jeruji kandang, sampai aku lupa membiarkan burung-burung di dalamnya bernyanyi memuji Sang Pencipta. Ajari aku cara melihat keindahan dalam imanmu. Abu Nawas tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. Tidak perlu belajar dariku, Syekh. Cukup lihatlah senyum orang-orang yang merasa damai dengan agamanya. Itulah dalil yang paling syahih dari segalanya. Malam itu, Baghdad merayakan Maulid dengan penuh cahaya, zikir yang menggetarkan, dan pujian yang merdu. Syekh Al-Muntaha duduk di samping Abu Nawas, ikut menikmati madu, iman yang selama ini ia haramkan sendiri.